Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di semester ini ya, Bukom dipercaya memberikan untuk ikut tim di keperawatan dasar sama dokumentasi keperawatan ya. Nah, ini ada beberapa tim ya untuk dokumentasi keperawatan. Ini yang pertama, Bukom memberikan materi terkait dengan model dokumentasi asuhan keperawatan. Nah, ini tidak terlepas dari yang namanya proses keperawatan. Ya, dokumentasi ini penting. Ya, sebelum masuk ke sini, adakah yang tahu apa sih dokumentasi? Ada yang tahu dokumentasi? Kalau dokumentasi asuhan keperawatan? Ada yang tahu? Belum, Yuk. Bu. Kan sudah ada yang ngisi dokumentasi, kan konsepnya sudah ada. Ya. Kalian punya dokumentasi enggak? Punya, Bu. Nah, apa itu dokumentasi? Dalam bentuk apa dokumentasinya? Dalam bentuk catatan, Bu, biasanya, Bu. Catatan. Terus ada lagi apa? Foto atau video gitu, Bu. Ya. Foto, video, catatan, ya. Itu merupakan bagian dari ya dokumentasi, ya model dokumentasi, ya. Berarti dokumentasi itu apa? Karena ini akan selalu nyambung dengan apa yang namanya proses keperawatan, ya. Masih ingat proses keperawatan ada berapa tahap? Ada berapa tahap proses keperawatan? 5. 5, apa saja? Apa saja? Ini SIM kalian loh ya. SIM kalian sebagai perawat nanti di kemana-mana pada saat kalian bekerja akan dibawa terus ya, dan harus menguasai, harus bisa. Apa? 5? Yang pertama apa? Pengkajian, Bu. Pengkajian. Yang kedua? Diagnosa. Diagnosa keperawatan. Yang ketiga? Perencanaan. Perencanaan atau intervensi. Yang keempat? Pelaksanaan dan evaluasi. Yang keempat, implementasi atau pelaksanaan. Yang kelima adalah evaluasi. Nah, semua rangkaian tahapan itu tidak terlepas, ya, tidak saling mendahului. Oh, saya mau evaluasi dulu, tidak bisa. Jadi harus sistematis, ya, mulai pengkajian lengkap, baru bisa merumuskan yang namanya diagnosa keperawatan. Nah, sebelum diagnosa mesti ada analisa data, ya. Bisa merumuskan diagnosa keperawatan. Kemudian dari beberapa diagnosa keperawatan yang sudah dirumuskan, nah ini akan muncul yang namanya nanti membuat intervensi keperawatan. Nah, dari intervensi itu nanti akan dilakukan tindakan, ya, namanya implementasi keperawatan. Baru setelah tindakan dicek, dievaluasi, dinilai apakah berhasil atau tidak tindakan yang sudah kita lakukan. Nah, jadi tidak bisa saling mendahului, harus sistematis. Ya, nah ini dokumentasi juga gitu. Dokumentasi ini adalah bentuk ya atau apa namanya bukti ya, bukti bahwa kita sudah melakukan kegiatan, sudah membuat asuhan keperawatan. Buktinya mana? Didokumentasikan. Ya. Tidak ada gunanya ketika kalian nanti sebagai perawat ya, saya sudah melakukan tindakan A, tindakan B kok, tapi tidak didokumentasikan, ya tidak diakui. Ya. Dokumentasi ini sebagai bukti legal kalian.
ya. Juga nanti akan berimbas kepada salary yang kalian dapatkan. Kalau nggak dicatat ya nggak ada bukti bahwa kalian telah melakukan tindakan keperawatan kepada pasien maupun tindakan kolaborasi, ya. Jadi sebagai bukti kalian, ya. Kalau terkait dengan dokumentasi asuhan keperawatan berarti berhubungan dengan yang terkait dengan keperawatan. Ya. Harus diingat terus itu ya proses keperawatan ya. Nah, ini ada beberapa model dokumentasi keperawatan. Yang pertama adalah SOR, ya, Source Oriented Record, ya. Kemudian yang kedua adalah POR, Problem Oriented Record. Kemudian yang ketiga adalah CBA, Charting by Exception. Kemudian P yang terakhir adalah Focus. Yang sering digunakan adalah ini ya, 1-2 yang sering digunakan. Ya. Nah ini apa macamnya? Yang pertama adalah catatan berorientasi pada sumber. Ya. Bagian penerimaan pasien atau klien mempunyai lembar isian tersendiri. Jadi nanti di beberapa rumah sakit dia akan ada lembar catatan tersendiri, ya. Barangkali masing-masing rumah sakit barangkali akan berbeda, ya. Barangkali loh ya. Tetapi untuk rumah sakit yang setara, misalkan negeri atau yang lain, ini akan distandarkan. Ya, mungkin terkait dengan akreditasi rumah sakit. Nah, ini akan sama baik nanti rumah sakit swasta maupun rumah sakit negeri. Nah, ini mungkin lembarannya adalah sama karena memang sudah distandarkan. Tinggal mengisikan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Kalau itu keperawatan berarti ya terkait dengan keperawatan. Biasanya ini ada di CM, di catatan medis pasien, ya. Kalian pernah lihat? Mungkin belum pernah ke isinya, cuma secara garis besar bahwa pasien itu punya namanya catatan medis atau CM. Biasanya satu bundle, ya. Semakin dia lama dirawat biasanya semakin tebel, ya. Dan biasanya catatan ini tidak tidak hilang, ya. Biasanya kalau pasien sudah pulang kemudian dia datang lagi ditanyain atau diambil kartu berobatnya. Pernah opnam di sini, pernah berobat di sini. Nah, biasanya kalau ada nanti dokumentasi itu diambil lagi, misalkan opnam dijadikan satu dengan opnam. Berarti pasien ini punya yang namanya catatan medis. Semua catatan ada di situ, rekaman ada di situ semuanya. Nah, ini ya. Ini yang model pertama tadi ya, SOR ya, catatan berorientasi pada sumber. Ya. Dokter menggunakan lembar untuk mencatat instruksi, lembar riwayat penyakit dan perkembangan penyakit. Dokter ya mencatatnya di lembar khusus dokter sendiri, tidak dicampur. Ya. Perawat menggunakan catatan keperawatan, begitu pula multidisiplin lain mempunyai catatan masing-masing. Entah itu gizi, fisioterapi dan lain-lain itu ada formatnya sendiri. Ya. Model ini menempatkan catatan atas dasar disiplin orang atau sumber yang mengelola pencatatan. Tadi ingat, yang pertama modelnya adalah SOR, ya, catatan berorientasi pada sumber, berarti tergantung sumbernya. Kalau dari dokter berarti ya dokter, perawat ya perawat, ya yang isi. Kalau fisioterapi ya fisioterapi, tergantung disiplin ilmu yang memang memberikan perawatan pada pasien itu, ya. Masih POR ya. Catatan berorientasi pada sumber ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah lembar penerimaan berisi biodata pasien, pasti ada ini ya namanya, ini biodata. Ya. Karena akan tahu alamat, namanya, kronologi di sini ada. Kemudian lembar order, instruksi dokter. Kemudian lembar riwayat medik atau penyakit. Ya. Kemudian catatan perawat, kemudian catatan dan laporan khusus, ya. Laporan khusus ini tergantung dari masing-masing pasien, ya. Ya ini yang mengisi ya siapa saja yang disiplin ilmu yang memang berperan untuk berperan dalam merawat pasien. Kalau itu dokter ya ikut dokter, kalau itu perawat ya perawat, kalau fisioterapi ya fisioterapi, ahli gizi, ya seperti itu. Keuntungannya semua model itu ada keuntungan dan kerugian. Maksudnya
semua dilihat dari sisi keuntungan, juga dilihat dari sisi kerugian. Ya, keuntungannya adalah model POR ini menyajikan data yang secara berurutan dan mudah diidentifikasi. Misalkan, oh saya butuh catatan dokter, tinggal buka format yang catatan dokter. Oh saya butuh catatan keperawatan. Berarti kalau keperawatan berarti mulai dari proses pengkajian sampai dia evaluasi ada di situ. Pak Rawat tinggal menulis ya. Mudah dicek ya. Karena kan masing-masing sumber yang memberikan beda format, beda lembarannya ya. Memudahkan perawat untuk secara bebas bagaimana informasi akan dicatat. Ya. Format dapat menyederhanakan proses pencatatan masalah, kejadian, perubahan, intervensi, dan respon pasien atau klien, atau sebagai hasilnya bisa dicek, bisa dilihat. Ya. Itu keuntungannya. Nah, ini kerugiannya. Potensial terjadi pengumpulan data yang terpisah karena tidak berdasarkan urutan waktu. Ya betul ya. Karena berbeda-beda tadi, ya sehingga kan harus mengurutkan dulu nih, mencari dulu, kan membutuhkan waktu lama juga. Karena catatannya lembarannya berbeda-beda, terpisah-pisah maksudnya ya. Kadang-kadang mengalami kesulitan untuk mencari data sebelumnya tanpa harus mengulang pada awal pencatatan, ya. Superficial pencatatan tanpa data yang jelas. Memerlukan pengkajian data dari beberapa sumber untuk menentukan masalah dan tindakan kepada perkembangan sulit dimonitor. Tadi karena terpisah-pisah tadi ya. Formatnya adalah yang short ini sumber, ya menurut sumbernya tadi baik itu perawat, dokter, fisioterapi maupun ahli gizi maupun ada yang lain ya. Maupun ada yang lain ya. Ini ya. Ini contoh ini ya, contoh. Ini perawat, misalnya catatan perkembangan, pengkajian, identifikasi sampai evaluasi. Ya, kemudian dokter. Kemudian misalkan fisioterapi. Ya, ini contohnya saja. Yang selanjutnya adalah model selanjutnya adalah POR, Problem Oriented Record. Catatan berorientasi pada masalah. Kalau tadi berorientasi pada sumber, ya, pada siapa yang memberikan catatan, ya. Sekarang berorientasi pada problem atau masalah, ya. Model ini memusatkan data tentang pasien, didokumentasikan dan disusun menurut masalah pasien, ya. Jenis ini mengintegrasikan semua data mengenai masalah yang dikumpulkan oleh dokter, perawat, atau tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam pemberian layanan kepada pasien. Ya, modelnya ada beberapa model terdiri dari ini ya. Yang pertama adalah data dasar. Berisi semua informasi yang telah dikaji dari klien pada saat pertama kali masuk rumah sakit, yang mencakup pengkajian keperawatan, riwayat penyakit atau kesehatan, pemeriksaan fisik, pengkajian ahli gizi dan hasil laboratorium. Data dasar yang telah terkumpul selanjutnya digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi masalah klien. Nah, kalau di proses keperawatan, ya data dasar ini, ya data di pengkajian. Ya, makanya kalau mengkaji pada pasien ini harus valid dan lengkap, ya, harus lengkap, sehingga akan memudahkan untuk mengidentifikasi, ya, membuat analisa data, baru nanti akan memudahkan kalian dalam merumuskan diagnosa keperawatan. Ya, data dasar ini berada di pengkajian, ya. Kalau keperawatan berarti ya di pengkajian keperawatan. Nah, baik data subjektif, data objektif,
ya, dan sebagainya. Kemudian daftar masalah, ya. Daftar masalah berisi tentang masalah yang telah teridentifikasi dari data dasar tadi ya, dari pengkajian tadi diidentifikasi, kemudian ketemulah daftar masalah. Ya, selanjutnya disusun secara kronologis sesuai tanggal identifikasi masalah. Ya. Ditulis pertama kali oleh tenaga kesehatan yang pertama bertemu dengan pasien atau orang yang diberi tanggung jawab. Jadi ini catatannya bisa jadi satu gabung, ya tergantung pertama siapa dulu yang menemukan masalah, ya. Dapat mencakup masalah fisiologis, psikologis, sosiokultural, spiritual, tumbuh kembang, ekonomi dan lingkungan. Jadi semua aspek, ya. Daftar ini berada pada bagian depan status pasien. Tiap masalah diberi tanggal, nomor, dirumuskan dan dicantumkan nama orang yang menemukan masalah tersebut. Ya, meskipun di samping ini ya, ada beberapa di perawatan itu juga muncul yang namanya pengkajian tersendiri ya, pengkajian. Kemudian kalau di daftar masalah ini akan sama dengan analisa data, kemudian diagnosa keperawatan. Ya. Contohnya ini, masalah pasien atau masalah klien. Nah, ini pada stroke ya contohnya. Pada stroke gangguan ini ya, gangguan apa namanya saraf ya, yang mengakibatkan hemiplegia kanan dan lemah pada sisi kiri tubuh. Defisit perawatan diri, ini berarti kalau defisit perawatan diri, gangguan fisik ini adalah diagnosa keperawatan. Kalau ini adalah diagnosa medis, ya jadi satu ya. Semua tim ada di sini jadi satu, ya. Gangguan mobilitas fisik, inkontinensial total, disfagia progresif, disfagia itu nyeri telan ya. Gangguan penyesuaian sehubungan dengan stresor kehidupan dan dukungan sosial. Nah, ini kalau ada seperti ini adalah diagnosa keperawatan, berarti yang bikin adalah perawat. Ya. Perawat. Jadi ada dokter, ada perawat. Ini catatannya gabung jadi satu. Ya, disesuaikan tanggalnya berapa. Jadi pada tanggal tersebut ya muncul masalah pada pasien A, muncul masalah berapa? Ya, misalkan dia diagnosanya adalah stroke. Nah, untuk diagnosa keperawatannya apa? Ya, tuh. Jadi kalau diagnosa medis itu mungkin hanya satu, tetapi kalau diagnosa keperawatan, karena diagnosa keperawatan itu dimunculkan sesuai dengan respon pasien, ya akan berbeda, akan beberapa diagnosa keperawatan tergantung dari respon pasien. Kalau diagnosa medis itu hanya satu, gampang. Stroke misalnya, atau diare, atau DHF. Tetapi ketika sudah masuk ke keperawatan, ini akan banyak diagnosa keperawatan tergantung dari respon pasien. Ya, misalkan diare, bisa gangguan defisit volume cairan, bisa peningkatan suhu tubuh, ya, macam-macam, ya. Kalau dokter kan hanya satu. Jadi yang keperawatan itu unik, ya. Akan muncul beberapa diagnosa keperawatan tergantung respon pasien. Dan bisa juga antara pasien A, ya, antara pasien A dengan pasien B, meskipun diagnosa medisnya adalah sama, misalkan sama-sama tipoid, ya, pasien A tipoid, pasien B tipoid, mungkin ketika dikaji, ya, ketika dirumuskan diagnosa keperawatan akan berbeda atau tidak sama, ya. Karena tergantung respon pasien. Ya, si A mungkin ketemu masalah keperawatan 3, ya bisa panas, bisa nyeri perut, bisa pusing. Ya, ternyata yang B bisa panas, ya bisa nyeri kepala, mual muntah, gangguan nutrisi, ya akan berbeda-beda. Itu ya, paham ya. Jadi ketika kita merumuskan diagnosa keperawatan, tergantung dari respon pasien yang dimunculkan.
pada saat kita periksa maupun dari laporan-laporan pasien itu sendiri pada saat kita melakukan pengkajian. Ya, kalau diagnosa medis mungkin hanya satu, tetapi keperawatan bisa banyak. Oke. Kemudian yang ketiga masih bagian dari POR, ya, daftar awal rencana asuhan. Kalau keperawatan habis pengkajian, diagnosa keperawatan, kemudian muncul yang namanya intervensi. Nah ini sama. Nah ini daftar awal rencana asuhan, bukan asuhan keperawatan ya, karena ini tim ya. Kalau tim itu kan dari tim kesehatan lain juga ya. Nah, rencana asuhan ditulis oleh tenaga yang menyusun daftar masalah. Misalkan yang menuliskan adalah dokter, dia medis, berarti nanti rencananya adalah yang menyusun ya dia dokter sendiri. Kalau keperawatan tadi memunculkan masalah keperawatannya atau diagnosa keperawatannya adalah perawat, berarti nanti yang membuat intervensi adalah perawat itu sendiri. Tidak bisa tim yang lain karena akan berbeda ya. Dokter menulis instruksinya, sedang perawat menulis instruksi keperawatan atau rencana asuhan keperawatan. Ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, oke. Perencanaan awal terdiri dari 3 bagian. Ya, diagnostik dokter, ya, ini terkait dengan medis. Ya, kemudian usulan terapi dokter. Ya, dokter memberikan instruksi terapi ya sesuai dengan daftar masalah yang dia bikin ya, termasuk pengobatan dan lain-lain. Nah, diet penanganan secara khusus diet sebenarnya bukan dokter ya, tapi lebih ke ahli gizi ya. Jika masalah awal diagnosa keperawatan, perawat dapat menyusun urutan usulan tindakan asuhan keperawatan. Ya tadi ya, jika yang menemukan masalah keperawatan ya perawat, berarti yang membuat rencana ya perawat. Ya. Kemudian edukasi pendidikan klien atau identifikasi. Nah, kebutuhan pendidikan pasien bertujuan ya baik jangka panjang, tim kesehatan mengidentifikasi pentingnya informasi atau keterampilan yang diperlukan oleh pasien untuk beradaptasi terhadap masalah yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, setiap kita melakukan tindakan, ya tidak mungkin kita hanya diam, hanya tindakan saja, tetapi pasti ada yang namanya edukasi disertai pada saat kita melakukan tindakan. Ya, saran-saran ini termasuk edukasi ya, termasuk pendidikan. Ataupun ada penyuluhan khusus. Ya, kalau di keperawatan itu akan muncul, misalkan ketika dikaji, oh pasien kurang pengetahuan, ternyata pasien tidak tahu tentang perawatan luka, misalnya perawatan luka ketika di rumah, misalnya, ya. Nah ini kan muncul masalah. Nah ini nanti akan dirumuskan yang namanya diagnosa keperawatan kurang pengetahuan pasien tentang cara perawatan luka, misalnya. Nah ini nanti tindakannya, ya, intervensinya berikan pendidikan kesehatan tentang sesuai dengan materi, sesuai dengan masalah yang muncul tadi. Kemudian tindakannya adalah memberikan pendidikan kesehatan pada pasien tentang teknik perawatan luka pada saat di rumah misalnya. Ya, ini penting. Kalau nanti terkait dengan dokter ya biar dokter sendiri yang terkait dengan medisnya. Kalau kita perawat ya terkait dengan keperawatan yang kita munculkan tadi, masalahnya perawatan apa. Ya, oke. Masih bagian dari POR ya, problem oriented record ya, catatan perkembangan berdasarkan problem. Nah ini progress note berisikan perkembangan atau kemajuan dari tiap-tiap masalah yang telah dilakukan tindakan, disusun oleh semua anggota yang terlibat dengan menambahkan catatan perkembangan pada lembar yang sama. Nah, ini sama dengan evaluasi ya, telah dilakukan tindakan ya. Ini dievaluasi apakah tindakan tadi dari respon pasien itu berhasil atau tidak. Ya, kalau keperawatan biasanya evaluasi itu ada 2 kalau masih ingat ya, evaluasi proses sama evaluasi hasil. Kalau evaluasi proses itu setiap tindakan yang kita berikan direspon, responnya bagaimana itu evaluasi proses. Ya, kalau evaluasi hasil berarti di akhir. Dicek semua masalah muncul, tindakan diberikan ini, kemudian dicek apakah berhasil semua.
Nah, itu evaluasi hasil. Ya. Misalkan per hari nih, kalian dinas pagi, praktek, mengelola pasien A, ya, dengan diagnosa medis tipoid, misalnya ya. Kalian memunculkan peningkatan suhu tubuh, kemudian nutrisi, misalnya, ya. Ada 2 diagnosa keperawatan muncul. Nah, ketika dilakukan tindakan, ya. Nah, ini masing-masing tindakan direspon seperti apa? Kemudian di akhir itu namanya evaluasi proses, ya. Nah, kemudian di evaluasi hasilnya adalah di pergantian shift, mungkin jam 1 kalian evaluasi semua dari 2 diagnosa itu, ya, apakah berhasil atau tidak, apakah teratasi atau tidak masalah keperawatan yang muncul tadi, ya, itu dievaluasi hasil. Jadi per hari dievaluasi. Nah, kalau itu keperawatan, ya. Oke. Ini contohnya, ya. Oh, sebentar. Nah, kenapa ini? Nah. Ini contohnya data dasar tadi ya. Data dasar diidentifikasi, data subjektif, objektif. Masih ingat? Ada yang tahu apa itu data subjektif? Apa itu data objektif? Ayo. Data subjektif apa? Data dari pasien langsung, Bu. Data objektif. Yang subjektif. Data subjektif apa tadi? Subjektif data dari pasien. Data subjektif data dari pasien langsung. Kalau objektif? Dari hasil lab pengukuran gitu, Bu. Dari hasil pengukuran. Ada yang lain? Tadi yang jawab Gibran ya? Ada yang lain? Data subjektif sama data objektif? Yang lain? Data subjektif itu adalah data yang diperoleh dari laporan, ya, dari laporan langsung, baik dari pasien, jadi dari omongan, dari keluhan, dari omongan pasien maupun keluarga. Jadi tidak hanya ke pasien, tetapi subjektif itu lebih ke saya mengeluh keluhan dari pasien maupun dari keluarga. Nah, kalau pasiennya tidak bisa ngomong, ayo, kan tetap keluarga yang bilang. Nah, itu namanya subjektif. Beda dengan data primer ya. Beda ya, paham ya? Kalau data primer itu data yang diperoleh secara langsung dari pasien. Ya, baik itu berupa data subjektif maupun data objektif. Itu data primer. Tapi kalau data subjektif ini merupakan data dari laporan keluhan atau keluhan pasien maupun laporan dari keluarga pasien. Misalkan yang jawab adalah keluarga. Misalkan anak kecil pasiennya nih, anak saya kemarin diare sehari 3 kali. Lah ini masuk data subjektif, tapi laporan dari keluarga, baik dari ibu pasien maupun siapa saja keluarga pasien. Ya, karena anak kecil belum bisa ngomong misalnya. Itu adalah subjektif. Ya. Kalau data objektif, data betul tadi ya, data dari hasil pengukuran pasien. Kalau ini tidak bisa dari keluarga karena itu langsung. Tapi dari hasil pengukuran, misalkan memeriksa tanda-tanda vital, itu data objektif. Tadi ya diantaranya mengukur suhu tubuh, mengukur tekanan darah, misalnya dan lain-lain, itu langsung dari, atau pemeriksaan fisik itu dari pasien. Tapi dilakukan dari hasil kita lakukan tindakan, ya, mengukur misalnya tadi, ya. Paham ya? Ada yang masih bingung antara data subjektif sama objektif? Ada yang masih bingung? Gimana? Silakan. Ya. Kalau masih bingung karena ini penting, ini dasarnya. Siapa yang belum paham terkait data-data ini? Silakan. Data subjektif, tadi paham ya? Data yang diperoleh dari
keluhan pasien maupun dari laporan keluarga, ya. Dari penyampaian intinya ya, subjektif dari omongan, dari penyampaian. Ya, kalau objektif itu dari hasil pengukuran. Ya. Atau dari ketika kita observasi melihat, itu masuk data objektif. Oh, pasien tanpa cemas, pasien tanpa memegangi area yang sakit, itu data objektif karena dapat kita lihat, bukan dari laporan pasien maupun keluarga, bukan dari keluhan, ya, itu data objektif. Paham ya? Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Paham ya? Nah, kalau data primer tadi data yang diperoleh dari pasien secara langsung, baik itu data subjektif maupun data objektif, ya. Kalau sekunder itu adalah data dari selain dari pasien langsung, ya, baik dari laporan keluarga atau dari hasil catatan keperawatan, catatan medis pasien, itu data sekunder, ya. Oke, kita lanjut. Karena akan nyambung terus dengan yang namanya proses keperawatan ini, ya. Ini contohnya ya. Jadi misalkan pertama perawat ini, data subjektifnya dikumpulkan apa saja, data objektifnya dikumpulkan apa saja, ya. Lah dibikinlah daftar masalah itu sama dengan ini ya, diagnosa keperawatan ya. Nah, apa saja masalahnya kalau itu keperawatan, kalau itu medis ya berarti ya medis, ya. Kemudian rencana tindakannya apa saja. Ini maksudnya rencana tindakan tuh ini rencana plus tindakan keperawatan ya. Kalau itu perawat ya. Kalau medis ya tergantung medisnya apa tadi. Ya. Baru kemudian dievaluasi, catatan perkembangan itu evaluasi berupa swab maupun swabier. Kalau swabier biasanya nanti membutuhkan tindakan lebih lanjut apa saja, ataukah ada perkembangan atau ada rencana tindakan baru yang perlu dibuat, ya. Nah, ini subjektif, objektif, asesmen atau analisa, kemudian planning. Ya, misalnya contohnya ini, contoh saja nih, misalkan ini ketemu dasar subjektif. Pasien ini pada pasien tipoid contohnya ya. Data subjektif pasien mengatakan ya badannya panas sejak 1 minggu yang lalu, misalnya ya. Kemudian pasien mengatakan perutnya terasa nyeri. Pasien mengatakan kepalanya pusing atau sakit, misalnya. Kemudian data objektifnya dicek, tanda-tanda vital, tekanan darah dan lain-lain dicek berapa ditulis di sini, ya. Kemudian hasil laboratorium Widal positif, itu data objektif ya. Jadi hasil lab itu juga masuk ke data objektif, ya. Pasien tampak memegangi kepalanya karena pusing misalnya ya. Pasien tampak kesakitan, orang kesakitan kan kelihatan wajahnya ya. Nah, itu masuk ke data objektif. Nah, kemudian dibikinlah, diidentifikasi, dibikinlah masalah keperawatan apa saja. Ya. Jadi peningkatan suhu tubuh berhubungan dengan proses penyakit. Ya. Kemudian yang kedua, gangguan rasa nyaman nyeri. Ya. Kemudian yang ketiga, misalkan dia tadi ketemu tidak mau makan misalnya ya, gangguan kebutuhan nutrisi. Nah, ini rencananya masing-masing itu apa saja. Kalau rencana itu di sumber banyak, tinggal nyontoh saja ya. Ada beberapa sumber ya. Ini gampang. Sama ini diagnosa keperawatan itu juga ada sumbernya. Ya, disesuaikan aja. Oh, ketika kita menemukan data di pasien, ketika kita mengkaji menemukan data subjektif objektif seperti ini, kira-kira kalau bingung merumuskan masalah keperawatan ya, kira-kira diagnosa keperawatan yang muncul apa ya? Dilihat di buku ada itu ya. Di Niknok ada, di sekarang di yang PPN itu SDKI itu standar diagnosa keperawatan Indonesia itu juga ada. Jadi disesuaikan aja. Oh, ternyata kalau seperti ini datanya, oh masuknya adalah diagnosa keperawatannya adalah gangguan kebutuhan nutrisi misalnya. Nah, tinggal nyontoh saja. Intervensinya juga sudah ada, tinggal nyontoh aja ya. Kemudian rencana dilakukan tindakan apa saja, kemudian dievaluasi di sini ya. S-nya
subjektif, ini evaluasi akhir ya. Pasien mengatakan kepalanya sudah tidak pusing misalnya, berarti berhasil. Pasien mengatakan suhu tubuhnya sudah turun. Lah, objektifnya apa? Oh, suhu tubuh 36. Pasien tidak panas misalnya. Analisis asesmen. Masalah teratasi misalnya. P-nya adalah planning, hentikan rencana tindakan. Berarti itu sudah berhasil.